Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan seolah hatimu melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Seolah ada getaran halus, lembut namun kuat yang memanggilmu dari kedalaman jiwa. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa menyadari bahwa ada pintu di dalam diri mereka. Pintu yang hanya bisa dibuka dengan satu hal sederhana, napas yang disadari. Dan ketika pintu itu terbuka, dunia tidak lagi terlihat sama. Ada cahaya di balik gelap, ada petunjuk di balik bingung, ada ketenangan di balik amarah. Malam ini, aku akan membawamu memasuki wilayah yang jarang dibicarakan, wilayah tempat para arif menemukan kejernihan paling murni. Teknik napas untuk membuka mata hati. Bila engkau siap, mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Bisikan awal. Nafas yang mengantarmu masuk ke diri. Dalam keheningan yang sering terlewat oleh kesibukan dunia, ada satu gerbang halus yang tidak pernah tertutup. Gerbang yang setiap manusia miliki, tetapi jarang dilalui dengan kesadaran. Gerbang itu bukan terbuat dari doa yang panjang, bukan pula dari ritual yang rumit, melainkan dari hal paling sederhana yang sering diabaikan. Napasmu sendiri. Setiap kali kau menarik napas, hakikatnya kau sedang membuka pintu menuju kedalaman diri. Setiap kali kau menghembuskannya, sebetulnya kau sedang melepaskan lapisan demi lapisan kabut yang menutupi mata hatimu. Namun karena terlalu sering kita hidup terburu-buru, gerbang itu seakan tertutup rapat, padahal ia selalu menunggu untuk dibuka kembali. Di balik setiap tarikan napas yang lembut, ada sebuah pesan yang tidak pernah benar-benar kita dengar, bahwa ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari kedalaman yang sudah ada sejak awal penciptaan. Banyak orang mencari ketentraman dengan mendatangi tempat sunyi, mempelajari banyak kitab, atau berguru kepada banyak alim, namun mereka sering lupa bahwa perjalanan spiritual sejati bukan dimulai dari langkah kaki, melainkan dari kesediaan untuk hadir pada hembusan napas yang paling pertama. Ketika napas disadari, dunia perlahan melambat, suara kegelisahan melemah, hati mulai merasakan gerakan halus yang selama ini tertutup oleh riuhnya pikiran. Napas yang terjaga bukan hanya membawa udara, ia membawa kesadaran. Ia membimbingmu turun dari kepala yang penuh kecemasan menuju hati yang penuh kelembutan. Selama bertahun-tahun, banyak manusia hidup hanya dengan setengah dari dirinya. Kepala berjalan sendirian, sementara hatinya tertinggal jauh di belakang. Namun saat napas mulai tertata, dua dunia itu kembali menyatu. Engkau mulai merasakan bahwa ada ruang damai di dalam dirimu yang tidak pernah hilang. Ia hanya tertutupi oleh kegaduhan batin yang terus berbicara tanpa henti. Dengan napas yang lembut, engkau mulai membuka pintu menuju ruang itu. Pelan-pelan, kesadaranmu akan berpindah dari dunia luar yang penuh tuntutan menuju dunia dalam yang penuh keheningan. Pada tahap ini, engkau mungkin merasakan perubahan yang sangat halus. Tubuh melunak, pikiran tidak lagi berlari, dan hati mulai bergetar dengan kelembutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah tanda bahwa mata hatimu mulai bersiap untuk kembali melihat. Sebab mata hati tidak pernah bisa melihat dalam kegaduhan. Ia hanya dapat melihat ketika batin menjadi bening, seperti permukaan air yang kembali tenang setelah lama bergolak. Dan pada akhirnya, inilah yang perlu engkau pahami sebelum memasuki bab berikutnya. Napas bukan sekadar gerakan fisik, melainkan panggilan lembut dari Tuhan, agar engkau kembali pulang kepada dirimu sendiri. Selama engkau masih bernapas, berarti Tuhan belum menutup pintu kesempatan bagimu untuk menyucikan dan menjernihkan batin. Maka jangan terburu-buru, dengarkan napasmu, rasakan kehadirannya. Sebab di sanalah perjalanan menuju kejernihan mata hati dimulai, bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan satu tarikan napas yang disadari sepenuhnya. Bab 2. Rahasia mata hati yang mulai terbangun. Mata lahir yang engkau gunakan setiap hari hanya mampu melihat warna, bentuk, dan pergerakan dunia. Namun ada mata lain yang jauh lebih dalam, yang menjadi saksi hakikat, bukan sekadar penampilan. Itulah mata hati, cahaya lembut yang pernah begitu terang saat engkau masih suci, namun perlahan redup seiring kehidupan semakin penuh hiruk pikuk.
Banyak manusia berjalan dengan mata kepala yang terbuka, tetapi hati mereka tertutup rapat oleh kabut keinginan, luka batin, dan kesibukan yang tidak pernah berhenti. Mereka melihat dunia, namun tidak melihat dirinya sendiri. Dan ini adalah sebab utama ketidaktenangan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Mata hati tidak seperti mata fisik. Ia tidak memandang dengan retina, tetapi dengan kejernihan jiwa. Ketika ia tertutup, jalan hidup terasa sempit, pikiran mudah bimbang, dan langkah menjadi ragu-ragu tanpa alasan yang jelas. Kau mungkin memiliki banyak ilmu, membaca banyak kitab, menonton banyak ceramah, tetapi jika mata hatimu belum terbuka, semua pengetahuan itu hanya menjadi tumpukan yang tidak mampu menerangi jalan. Sebab cahaya sejati bukan berasal dari apa yang engkau ketahui, tetapi dari apa yang engkau rasakan dalam keheningan batin yang paling dalam. Ketika napas mulai engkau sadari, terdapat pergeseran halus yang tidak terlihat namun sangat terasa. Seakan-akan ada tirai tipis yang perlahan terangkat dari dalam dirimu. Hati yang sebelumnya berat mulai ringan, pikiran yang sebelumnya keruh perlahan jernih. Inilah momen ketika mata hati mulai mengintip kembali ke permukaan. Ia belum terbuka penuh, namun ia sedang terbangun dari tidur panjang. Dalam kondisi ini, engkau mungkin merasakan sejenis kepekaan lembut. Suara-suara batin yang dulu tenggelam kini terdengar jelas. Seakan ada sesuatu yang memanggilmu untuk kembali kepada dirimu sendiri. Pada fase ini engkau harus menjadi sangat lembut dengan dirimu sendiri. Jangan memaksa, jangan mengejar cahaya dengan ambisi. Mata hati tidak terbuka karena dipaksa. Ia terbuka ketika engkau menjadi tenang, hadir dan menerima. Setiap tarikan napas yang sadar ibarat engkau menghapus debu lama dari cermin batinmu. Dan setiap hembusan napas adalah bentuk keikhlasan kecil yang selama ini tidak engkau lakukan. Jika engkau terus mengulangnya, cermin itu akan kembali memantulkan cahaya yang pernah engkau miliki, namun terlupakan. Maka pada tahap ini, pahamilah bahwa kebutaan hati bukanlah hukuman, melainkan akibat dari terlalu sibuknya engkau dengan dunia luar. Dan kejernihan hati bukanlah hadiah, melainkan sesuatu yang memang sudah menjadi milikmu sejak awal penciptaan. Engkau tidak sedang mencari sesuatu yang baru, engkau hanya sedang kembali kepada cahaya yang pernah menjadi bagian dari dirimu. Ketika mata hati mulai jernih, engkau tidak hanya melihat dunia lebih jelas, tetapi juga melihat dirimu dengan lebih benar. Dan disitulah perjalanan spiritual yang sejati baru benar-benar dimulai. Bab 3. Nafas sebagai gerbang spiritual tersembunyi. Sejak manusia pertama diciptakan, napas adalah anugerah pertama yang menghidupkan seluruh keberadaan. Namun anugerah terbesar ini justru menjadi hal yang paling jarang disadari. Kita menggunakan napas untuk bertahan hidup, tetapi jarang menggunakannya untuk benar-benar hidup. Padahal, di dalam setiap tarikan dan hembusan napas, ada pintu spiritual yang telah dibuka oleh Tuhan, agar manusia bisa kembali kepada fitrahnya. Pintu ini tidak berbunyi, tidak bergetar, tidak berwujud, tetapi ia selalu ada, menunggu engkau untuk mengetuknya dengan kesadaran yang lembut. Napas adalah izin Tuhan untuk tetap berada di dunia, sekaligus undangannya agar engkau dapat kembali kepadanya kapan saja engkau mau. Dalam tradisi para pencari Tuhan, napas dianggap sebagai tali halus yang menghubungkan alam lahir dengan batin, alam jasmani dengan ruhani. Bila tali itu terabaikan, kesadaranmu pun tercerai-berai. Engkau mungkin berjalan, bekerja, beribadah, dan berbicara, tetapi jiwamu tidak hadir dalam semua itu. Engkau menjadi seperti bayangan yang hidup, namun tidak benar-benar merasakan kehidupan. Tetapi ketika napas kembali dipeluk dengan kesadaran, saat itu pula jiwa yang tercecer mulai pulang satu persatu. Napas mengumpulkan kembali serpihan batin yang lama tercebur dalam kegelisahan. Napas yang disadari juga mengubah cara engkau merasakan dunia. Segala sesuatu yang sebelumnya terasa berat mulai melunak. Suara-suara kecemasan yang biasanya mendominasi kini tidak lagi begitu keras. Bahkan dunia luar dengan segala tuntutan dan hiruk-pikuknya mulai tampak lebih jauh, seakan tidak lagi mampu menjangkau ruang sunyi yang kau bangun di dalam dirimu. Disinilah gerbang spiritual itu mulai membuka diri. Ia tidak dibuka oleh kekuatan atau hafalan, tetapi oleh kehadiran. Kehadiran yang utuh, yang tidak terbagi oleh masa lalu atau masa depan.
Ketika kesadaran napas semakin dalam, engkau akan menyadari bahwa ada getaran halus yang selama ini terabaikan. Getaran ini bukan berasal dari tubuh, melainkan dari pusat batinmu, sebuah titik sunyi tempat segala bisikan dunia mereda. Dari titik inilah intuisi muncul, ketenangan mengalir, dan kebijaksanaan tumbuh tanpa perlu dipaksa. Sebab saat napas dijaga, hatimu menjadi seperti bejana yang kembali kosong, dan hanya bejana yang kosong yang dapat diisi oleh cahaya Tuhan. Dan inilah inti dari bab ini. Napas bukan sekadar alat bertahan hidup, tetapi salah satu jalan paling rahasia menuju kehadiran ilahi. Orang yang napasnya tidak pernah disadari akan terus hidup di permukaan dirinya sendiri, terombang-ambing oleh emosi, terbawa arus pikiran, tenggelam dalam keramaian dunia. Tetapi orang yang menjaga napasnya, seperti menjaga amanah Tuhannya, akan menemukan bahwa setiap hembusan adalah bentuk kasih sayang, dan setiap tarikan adalah panggilan pulang. Pada titik itu, engkau tidak hanya bernapas, engkau sedang kembali kepada dirimu yang paling dalam. Bab 4. Jejak para wali dalam kesunyian malam. Dalam sunyi yang terhampar di antara dua helaan napas, para kekasih Allah melangkah tanpa jejak. Mereka tidak mencari pengakuan, tidak menagih pujian, dan tidak menunggu dunia menoleh. Yang mereka cari hanyalah wajah Tuhan yang tersembunyi di balik tirai kesadaran yang paling halus. Ketika malam menurunkan tirainya, para wali bangkit dalam keheningan yang membuat seluruh alam berhenti sejenak, seakan tahu bahwa ada doa yang sedang naik menembus langit. Dalam setiap sujud mereka, ada getaran rahasia yang tidak dimengerti manusia kebanyakan. Getaran yang membuat hati lembut, mata basah, dan jiwa tunduk tanpa paksaan. Mereka tidak memamerkan kesalehan, sebab kesalehan sejati tak pernah dirayakan. Mereka berjalan sebagai bayang-bayang, namun dunia terang karena mereka ada. Para wali tidak pernah merasa hebat, sebab mereka tahu bahwa sekecil apapun kebaikan, jika tanpa izin Allah, ia tak akan pernah sampai kepada siapapun. Justru kerendahan hatilah yang meninggikan mereka. Justru kelembutan merekalah yang membuat mereka kokoh. Dan justru ketundukan merekalah yang membuat mereka menjadi tempat turunnya rahasia-rahasia ilahi. Dalam kesunyian malam, mereka mempelajari bahasa halus yang tidak ditulis huruf dan tidak diucapkan kata, bahasa getaran dari arwah yang dekat kepada Tuhan. Mereka merasakan betapa lembutnya Allah menyentuh hati setiap hambanya, betapa luasnya ampunannya, dan betapa cepatnya Dia mengampuni ketika seorang hamba datang dengan langkah tertatih. Dari sinilah mereka mengerti bahwa jalan makrifat bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk membesarkan Tuhan dalam setiap detik kesadaran. Dan ketika fajar mulai memecah langit dengan cahaya tipis, para wali itu tersenyum. Bukan karena doa mereka pasti terkabul, tapi karena mereka telah merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia manapun. Mereka bangkit membawa keteduhan dalam langkahnya. Siapapun yang bertemu mereka akan merasa hatinya seakan disentuh oleh cahaya yang lembut. Itulah jejak para wali, tidak terlihat, tidak terdengar, namun selalu terasa bagi jiwa yang peka. Jika engkau ingin berjalan di jalan mereka, mulailah dari malam yang sunyi itu. Jadikan sujudmu sebagai tempat pulang, dan jadikan air matamu sebagai saksi bahwa engkau sedang kembali menuju Tuhan yang telah lama menunggu. Karena setiap diri yang mendekat, meskipun perlahan, pasti akan dipapah oleh kasih sayangnya. Bab 5. Rahasia kekuatan hening dalam diri manusia. Ada sebuah ruang di dalam diri manusia yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar, ruang yang hanya dapat dibuka dengan hening. Dalam keheningan itu, jiwa kembali mengenali asalnya, mengenali tangan lembut yang membentuknya, dan mengenali cahaya yang sejak awal ditanamkan Allah ke dalam dada setiap insan. Banyak orang mencari kekuatan di luar dirinya, dari kata-kata manusia, dari hiruk-pikuk dunia, dari pujian atau pengakuan. Padahal kekuatan yang paling murni justru lahir ketika hati mampu duduk diam dalam sunyi. Di sanalah seseorang mulai mendengar suara terdalamnya. Suara fitrah yang selalu mengajak menuju kebaikan. Hening bukan berarti kosong. Justru dalam hening, seseorang bisa merasakan bagaimana Allah mengisi jiwa dengan ketenangan. Ketika seseorang benar-benar hening, dunia seakan berhenti mengguncangnya. Gelombang pikirannya mereda, badai perasaannya perlahan padam.
ia mulai melihat hidup bukan dari mata, tetapi dari kedalaman hatinya. Suatu saat, hening itu berubah menjadi cermin, di mana seseorang melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng, tanpa pembelaan, tanpa kepalsuan. Pada saat itulah, seseorang mulai mengenali dirinya. Perihnya, lukanya, niatnya, dan kerinduan yang selama ini disembunyikannya. Para ulama makrifat berkata, barang siapa mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Bukan karena manusia bisa memahami Allah secara penuh, itu mustahil, melainkan karena ketika seseorang melihat betapa lemahnya dirinya, ia akan segera melihat betapa besarnya Allah yang menopang setiap kelemahan itu. Inilah pintu masuk menuju kekuatan batin, kesadaran bahwa diri ini bukan apa-apa tanpa pertolongannya. Kesadaran semacam ini tidak membuat seseorang kecil hati, justru membuatnya kuat dengan cara yang paling indah. Ketika seseorang sudah terbiasa bermalam dalam hening, maka hari-harinya berubah. Ia tidak lagi mudah goyah oleh kata orang. Ia tidak lagi mudah marah oleh provokasi. Ia tidak lagi cepat sedih oleh peristiwa kecil. Sebab dalam hatinya ada telaga tenang yang tidak mudah keruh. Hening itu menjadi benteng yang tidak terlihat, namun mampu menahan badai kehidupan yang paling besar. Dan siapapun yang mendekat kepadanya akan merasakan keteduhan, seolah jiwa orang itu memancarkan kesejukan yang tak dapat dijelaskan. Maka jika engkau merasa hidup terlalu bising, terlalu penuh beban, atau terlalu menyakitkan, masuklah ke ruang hening itu. Tidak perlu pergi jauh, cukup duduk, tarik napas perlahan, sebut namanya, dan biarkan hatimu kembali pulang. Karena dalam hening, engkau tidak pernah sendiri. Selalu ada Allah yang mengetuk pintu jiwamu dengan kasih sayang yang tidak pernah habis. Bab 6. Mata hati yang terjaga melihat apa yang tak terlihat. Ada saat ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa penglihatannya tidak hanya terbatas pada mata kepala. Di balik retina yang menangkap cahaya, ada mata hati yang menangkap makna. Mata hati ini tidak memandang bentuk, warna, atau jarak. Ia memandang niat, hakikat, dan rahasia yang tersembunyi di balik segala peristiwa. Banyak orang hidup tanpa pernah membuka mata hati mereka, sehingga yang mereka lihat hanyalah permukaan. Namun ketika seorang hamba memasuki perjalanan makrifat, perlahan ia mulai merasakan bahwa ada dunia batin yang jauh lebih luas dibanding dunia luar. Dunia inilah yang ingin disentuh oleh napas yang jernih, dikembalikan oleh zikir yang lembut, dan dihidupkan oleh kesadaran yang mendalam. Mata hati tidak terjaga dengan sendirinya. Ia tertutup oleh ego, tertutup oleh amarah, oleh ambisi, oleh rasa takut, oleh iri, oleh kecewa yang disimpan terlalu lama. Semua itu menjadi debu yang menumpuk di cermin batin, sehingga cahaya ilahi yang halus tidak lagi dapat dipantulkan. Karena itu, para salik menempuh jalan pembersihan, membersihkan pikiran lewat hening, membersihkan jiwa lewat zikir, membersihkan perilaku lewat keikhlasan. Saat debu itu mulai hilang, cermin hati menjadi bening, dan seseorang mulai melihat dengan cara yang baru, lebih jernih, lebih dalam, lebih penuh kasih. Ketika mata hati telah terjaga, seseorang mulai membaca kehidupan dengan tanda-tanda. Ia melihat bagaimana Allah mengatur setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap air mata, setiap kegembiraan sebagai bagian dari pendidikan ruh. Sesuatu yang dulu terasa kebetulan kini tampak sebagai petunjuk. Sesuatu yang dulu tampak menyakitkan kini terasa sebagai obat. Bahkan orang-orang yang menyakitinya pun tampak sebagai guru yang tanpa ia sadari membentuk kepekaannya. Dengan mata hati yang hidup, dunia bukan lagi tempat yang membingungkan. Ia menjadi kitab yang penuh rahasia, menunggu untuk dibaca dengan rendah hati. Mata hati yang terjaga bukan memberi kesaktian, tetapi memberi kebijaksanaan. Ia tidak membuat seseorang dapat melihat masa depan, tetapi membuatnya mampu membaca apa yang terjadi saat ini dengan ketajaman batin. Ia tidak membuat seseorang menjadi sombong, justru membuatnya semakin lembut, semakin peka, semakin berhati-hati agar tidak menyakiti siapapun. Orang yang mata hatinya terjaga akan lebih mudah memaafkan, karena ia melihat luka orang lain. Ia lebih mudah bersyukur, karena ia melihat nikmat kecil yang dulu terabaikan. Ia lebih mudah bersandar kepada Allah, karena ia melihat betapa rapuhnya manusia tanpa bimbingannya.
Jika engkau ingin mata hatimu terbuka, mulailah dengan satu langkah yang sederhana. Hadirlah sepenuh hati pada setiap napasmu. Setiap tarikan napas adalah karunia, setiap hembusan adalah pelepasan. Sebut nama Allah di sela-sela napasmu dan niatkan agar setiap hembusan menjadi pembersih bagi batinmu. Lambat laun, mata hatimu akan jernih kembali. Dan ketika ia jernih, engkau akan melihat bahwa selama ini Allah selalu dekat. Lebih dekat dari rasa takutmu, lebih dekat dari gelisahmu, lebih dekat dari apapun yang kau kejar. Hanya saja, engkau baru mampu melihatnya ketika hatimu benar-benar siap. Bab 7. Mengembalikan diri kepada nafas yang membawa cahaya. Dalam perjalanan ruhani, ada momen ketika seseorang kembali menyadari bahwa seluruh kekuatan batin dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana. Napas. Napas adalah titipan Allah yang keluar masuk tanpa pernah meminta izin kita. Namun justru di sanalah pintu-pintu kesadaran terbuka. Ketika seseorang kembali pada napasnya dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya sedang kembali kepada dirinya sendiri, kepada inti tenangnya, kepada ruang batin yang lama ia tinggalkan, kepada cahaya lembut yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Napas yang disadari bukan sekadar udara yang bergerak. Ia adalah pengingat bahwa hidup terus diperbarui setiap detik. Melalui pintu kecil inilah, jiwa belajar untuk hadir, untuk kembali, untuk tunduk. Setiap kali seseorang menarik napas dengan lembut sambil membawa nama Allah ke dalam dadanya, ia sedang memurnikan energi batinnya. Nafas yang disadari menurunkan badai pikiran, meredakan arus emosi, dan melemaskan ketegangan yang mengunci hati. Pada titik ini, tubuh tidak hanya mengikuti ritme alam, tetapi mengikuti ritme zikir. Tarikan napas membawa ketenangan, hembusannya membawa kelepasan. Tarikan napas membuka ruang, hembusan menuntun seseorang membebaskan beban yang tidak lagi perlu dipikul. Proses sederhana ini, bila dilakukan dengan ketulusan, mampu menciptakan getaran batin yang menembus jauh ke kedalaman diri, membersihkan sisa-sisa gelap yang lama tertahan. Ada rahasia besar pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka tidak pernah tergesa-gesa. Nafas mereka tenang, langkah mereka teratur, kata-kata mereka tidak banyak tetapi tepat. Semua itu berasal dari jiwa yang stabil, batin yang tidak tercecer oleh gelombang dunia. Ketika seseorang melatih napas dengan zikir dan kesadaran, ia sedang membentuk fondasi batin yang kuat. Fondasi ini membuatnya tidak mudah roboh oleh masalah, tidak mudah guncang oleh kabar buruk, tidak mudah terjatuh oleh godaan. Nafas yang hadir membuat hatinya lebih peka, lebih lembut, dan lebih mampu menerima petunjuk yang halus dari Allah. Lama-kelamaan seseorang akan merasakan bahwa setiap napas yang ia sadari terasa seperti cahaya yang masuk ke dalam dirinya. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Ia menghangatkan tempat yang dingin, melembutkan bagian yang keras, dan menyembuhkan bagian yang luka. Ini bukan metafora. Ini adalah pengalaman ruhani yang dirasakan oleh banyak salik dan pencari kebenaran. Ketika napas menjadi jernih, jiwa pun ikut jernih. Ketika jiwa jernih, mata hati pun terbuka. Dan ketika mata hati terbuka, seseorang mulai melihat hidup bukan sebagai rangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai perjalanan yang dipandu oleh kasih sayang Allah. Maka jika engkau ingin menyentuh ketenangan yang sesungguhnya, kembalilah pada napasmu. Rasakan bagaimana ia masuk tanpa kesulitan, hembus tanpa pertentangan. Letakkan hatimu di antara dua hembusan itu dan biarkan kesadaranmu diam dalam pangkuan ilahi. Engkau tidak perlu mencari ketenangan di luar. Ketenangan itu sudah menunggu di dalam, hanya perlu diingat kembali. Dan ketika engkau berhasil menapaki napas dengan penuh kehadiran, engkau sedang berjalan menuju cahaya yang selama ini engkau cari. Cahaya yang tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh ketergesaanmu. Bab 8. Menghidupkan getaran zikir dalam setiap hembusan nafas. Zikir bukan hanya rangkaian kata yang diucapkan oleh lidah. Ia adalah getaran halus yang menghidupkan seluruh lapisan jiwa. Ketika zikir disatukan dengan napas, ia berubah menjadi aliran cahaya yang terus bergerak tanpa henti, bahkan ketika tubuh sedang diam. Setiap tarikan napas membawa masuk nama Allah, dan setiap hembusan melepaskan segala hal yang menggelapkan batin.
Pada titik ini, seseorang tidak lagi berzikir dengan kesadaran terpotong-potong. Ia berzikir sebagaimana tubuh bernapas, alami, lembut, dan tidak dibuat-buat. Inilah salah satu pintu paling lembut menuju kejernihan mata hati, pintu yang jarang dilihat, tetapi selalu terbuka bagi mereka yang mencarinya. Ketika zikir menyatu dengan napas, jiwa menjadi lebih peka terhadap bisikan kebaikan dan lebih kebal terhadap godaan kegelapan. Sebab zikir memiliki kemampuan membersihkan lintasan-lintasan pikiran sebelum ia sempat bertumbuh menjadi niat buruk. Ia menghaluskan suara hati, membimbing seseorang untuk lebih cepat mengenali mana bisikan hawa nafsu dan mana ilham yang datang dari cahaya. Orang yang menempuh jalan ini tidak perlu mengangkat suara keras. Getaran zikir dalam dirinya sudah menggetarkan ruang batinnya, menuntunnya untuk mengambil keputusan dengan kejernihan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Dalam banyak riwayat para arif disebutkan bahwa zikir yang paling kuat adalah zikir yang terhubung dengan napas. Sebab napas adalah gerakan yang paling dekat dengan kehidupan dan zikir adalah suara yang paling dekat dengan kebenaran. Ketika keduanya bersatu, seseorang dapat merasakan aliran lembut yang turun dari atas dadanya ke seluruh tubuh, seolah ada air yang memurnikan setiap sisi. Hatinya perlahan menjadi seperti cermin yang bersih, memantulkan cahaya tanpa distorsi. Pada tahap ini, zikir bukan lagi aktivitas, ia menjadi keadaan, bukan lagi usaha, tetapi kebiasaan ruhani yang terjadi dengan sendirinya. Zikir dalam napas juga menjadikan seseorang memiliki keteguhan yang tidak mudah dipatahkan. Ketika orang lain gelisah, ia tetap tenang. Ketika orang lain terseret amarah, ia tetap jernih. Ketika orang lain terpancing ego, ia tetap mampu melihat kedalaman. Karena dalam dirinya ada aliran yang terus mengingatkannya bahwa ia tidak berdiri sendiri. Ada cahaya ilahi yang mengalir dalam diam, membimbingnya pada setiap langkah. Kepekaan batin ini membuat seseorang mampu merasakan tanda-tanda petunjuk yang halus, bahkan di saat dunia terlihat bising dan membingungkan. Jika engkau ingin merasakan bagaimana zikir menghidupkan batinmu, cobalah berzikir di dalam napasmu. Tidak perlu keras, tidak perlu nampak. Tarik napas sembari membawa nama Allah masuk ke dalam dada. Hembuskan napas sembari melepaskan semua yang menggelapkan hati. Ulangi dengan ketulusan, perlahan, penuh kehadiran. Seiring waktu, engkau akan merasakan bahwa setiap hembusan napasmu menjadi doa, setiap tarikan napasmu menjadi cahaya, dan setiap detik hidupmu menjadi perjalanan menuju kedalaman makna yang tak terucapkan. Di sanalah mata hati mulai hidup. Di sanalah perjalanan sejati menemukan jalannya. Bab 9. Membersihkan bayangan gelap yang menutup cahaya hati. Di dalam diri setiap manusia ada cahaya, namun cahaya itu sering tertutup oleh bayangan-bayangan gelap yang datang dari dalam maupun luar. Bayangan itu tidak selalu berupa dosa besar, kadang ia berupa kegelisahan kecil yang dipelihara, kekecewaan yang tidak dilepaskan, harapan yang terlalu mengikat, atau ketakutan yang diam-diam menggerogoti ketentraman jiwa. Bayangan-bayangan ini merayap halus, tanpa suara, namun perlahan menumpuk hingga membuat hati terasa berat, pikiran sulit tenang, dan napas menjadi pendek. Tidak heran bila seseorang sering merasa lelah, padahal tubuhnya tidak banyak bergerak, karena kelelahan itu berasal dari batin, bukan dari jasad. Membersihkan bayangan inilah inti dari perjalanan spiritual, mengembalikan hati pada keadaan beningnya. Saat seseorang mulai menyadari betapa banyak bayangan yang ia simpan tanpa sadar, ia biasanya merasa gentar. Namun rasa gentar itu justru tanda bahwa mata hatinya mulai terbuka. Sebab orang yang hatinya tertutup tidak bisa melihat bayangan dalam dirinya sendiri. Ia hanya melihat kegelapan pada orang lain. Ketika seseorang mampu melihat kelemahannya sendiri, itu adalah cahaya pertama yang diberikan Allah kepadanya. Cahaya untuk bercermin, cahaya untuk mengenali diri, cahaya untuk mulai membersihkan apa yang selama ini tidak terlihat. Pada tahap ini, seseorang tidak perlu terburu-buru. Cukup hadir, cukup jujur, cukup berani melihat ke dalam tanpa lari. Membersihkan bayangan gelap tidak dilakukan dengan menyalahkan diri sendiri, namun dengan menyadari dan melepaskan.
Napas adalah salah satu alat terlembut yang Allah berikan untuk itu. Setiap tarikan napas membawa kekuatan baru, setiap hembusan napas membawa kesempatan melepaskan beban lama. Ketika seseorang menggabungkan napas dengan zikir atau doa, ia tidak hanya membersihkan pikirannya, tetapi juga menyapu bagian-bagian tersembunyi dari batinnya yang selama ini tertinggal dalam gelap. Zikir melembutkan hati, napas melepaskan ketegangan, dan kejujuran diri membuka pintu penyembuhan. Perjalanan membersihkan hati bukan perjalanan sehari dua hari. Kadang seseorang harus menghadapi bayangan yang sama berkali-kali. Luka yang sama, ketakutan yang sama, kelemahan yang sama. Tapi setiap pertemuan dengan bayangan itu membuatnya lebih kuat, lebih matang, lebih bijak. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa bayangan itu bukan musuh, tetapi guru yang mengajarinya tentang kesabaran, ketulusan, dan kerendahan hati. Tidak ada cahaya yang menjadi terang tanpa melewati gelap. Dan tidak ada hati yang menjadi jernih tanpa proses pembersihan yang perlahan namun pasti. Jika engkau merasa hatimu berat akhir-akhir ini, jangan memaksakan diri untuk terlihat kuat. Duduklah sebentar, tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Sadari apa yang sebenarnya menekan batinmu. Bisikkan dalam hati, "Ya Allah, bersihkanlah apa yang aku sendiri tidak mampu lihat." Lakukan dengan tenang, tanpa berpura-pura, dan engkau akan merasakan sesuatu bergerak lembut di dalam dirimu. Sebuah ketenangan yang mulai kembali, sebuah kelegaan yang mendekat, sebuah cahaya yang perlahan menembus retakan. Itulah tanda bahwa bayanganmu mulai menemukan jalan keluarnya. Hati pun kembali bernapas. Bab 10. Kejernihan mata hati sebagai jalan pulang kepada Allah. Ada masa ketika seorang hamba mulai memahami bahwa seluruh perjalanan napas, zikir, hening, dan pembersihan batin ternyata menuju satu titik yang sama. Kembali pulang kepada Allah dengan hati yang jernih. Mata hati yang telah dibersihkan bukan hanya mampu melihat cahaya, tetapi juga mampu mengenali arah. Ia mengenali dari mana keresahan datang dan di mana ketenangan bermuara. Ia mengenali mana dorongan ego dan mana panggilan jiwa. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ia menyadari bahwa cahayanya selalu berpendar di dalam setiap detik hidup. Perjalanan yang dulu terasa jauh kini berubah menjadi kedekatan yang tak terlukiskan. Seolah tabir-tabir halus mulai tersingkap satu persatu. Ketika mata hati menjadi jernih, seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya memiliki pola yang tidak terlihat ketika hatinya keruh. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah membiarkannya berjalan tanpa tanda. Setiap kesulitan ternyata adalah ujian kesabaran. Setiap keterlambatan adalah pelajaran tentang ketawakalan. Setiap kehilangan adalah undangan untuk kembali mengandalkannya. Dengan mata hati seperti ini, seseorang tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian peristiwa acak. Ia memandangnya sebagai kurikulum ilahi yang disusun khusus untuk mengangkat derajat jiwanya. Kesadaran ini membuat langkahnya menjadi lebih mantap dan hatinya menjadi lebih luas menerima apapun yang ditetapkan. Pada tingkat kejernihan tertentu, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan napasnya. Tidak dengan bentuk, tidak dengan suara, tidak dengan khayalan, melainkan dengan rasa kedekatan yang lembut, rasa diawasi, rasa dijaga, rasa dipeluk oleh takdir yang penuh hikmah. Ia tidak lagi merasa sendirian, bahkan ketika dunia seakan menjauh darinya. Mata hati yang jernih membuat seseorang menyadari bahwa dirinya tidak pernah ditinggalkan. Ia hanya terlambat melihat. Dan ketika cahaya itu mulai menembus ke dalam ruang hatinya yang terdalam, segala yang dulu terasa berat menjadi ringan, segala yang dulu terasa gelap berubah menjadi terang. Dalam keadaan ini, seseorang tidak menjadi sombong atau merasa lebih suci. Justru ia semakin rendah hati karena ia kini tahu betapa lemahnya dirinya tanpa pertolongan Allah. Ia semakin lembut dalam perkataan, semakin berhati-hati dalam langkah, semakin perhatian terhadap sesama. Ia mulai memahami bahwa kejernihan mata hati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membawa ketenangan kepada orang lain. Ia menjadi penyejuk bagi keluarganya, keteduhan bagi sahabatnya, dan inspirasi bagi mereka yang hatinya sedang gelisah.
Cahaya yang ia dapatkan tidak berhenti di dirinya. Ia memantul dan menyentuh banyak jiwa lain. Dan pada akhirnya, ketika seorang hamba menapaki jalan napas yang jernih dan mata hati yang terbuka, ia akan sampai pada satu pemahaman bahwa seluruh perjalanan spiritual hanyalah perjalanan kembali kepada Allah. Bukan perjalanan ke tempat yang jauh, tetapi perjalanan pulang ke dalam diri, tempat di mana ruh pertama kali mengenal Tuhannya. Bila hatimu telah bening, engkau akan merasakan pintu itu terbuka. Maka berjalanlah dengan lembut, bernapaslah dengan sadar, dan sebutlah namanya di sela-sela jeda hidupmu. Sebab setiap napas adalah panggilan, setiap hembusan adalah undangan, dan setiap detik adalah kesempatan untuk kembali pulang kepada Dia yang selalu menunggumu dengan kasih sayang yang tak bertepi. Pada akhirnya, kejernihan itu tidak datang dari luar, tetapi dari hati yang berani kembali pada napasnya. Teruslah mengingatnya dan biarkan setiap hembusan menuntunmu pulang. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, semoga cahaya selalu bersamamu